Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sarmila, NIM 19060314. Di sini saya akan menjelaskan saham perusahaan Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama ada income statement, net profit margin atau NPM, yaitu keuntungan suatu perusahaan dari penjual atau pendapatan yang diperoleh. Pada September tahun 2020, NPM berada di titik 28%. Kemudian pada tahun 2020, Desember naik sedikit menjadi 29%. Kemudian di tahun 2021, Maret perusahaan Bank BBCA meningkat menjadi 38%, kemudian naik sedikit menjadi 39%, kemudian meningkat drastis pada September 2021 menjadi 36%. Kemudian yang kedua ada balance sheet. Balance sheet ada debit equity ratio atau DER. DER adalah rasio utang terhadap modal pada grafik quarterly. September 2020 DER berada di angka 510%. Kemudian meningkat di bulan Desember 2020 menjadi 513%. Kemudian Maret 2021 perusahaan BBCA meningkat menjadi 512%. Kemudian di bulan Juni 2021 menurun sedikit menjadi 511%. Kemudian di bulan September 2021 DER menurun menjadi 511%. Kemudian annual, seperti yang kita lihat di grafik tersebut, DER pada tahun 2016 perusahaan BBCA berada di angka 500%. Kemudian di tahun 2017 menurun menjadi 498%. Kemudian turun lagi. Kemudian yang ketiga ada cash flow. Pada grafik cash flow di perusahaan BBCA quarterly bisa kita lihat pada grafik warna biru, yaitu operating September tahun 2020 pada angka 125,2 T. Terus meningkat menjadi 127,2 di bulan Desember. Kemudian Maret 2021 menurun hingga menjadi 84,4 T. Kemudian Juni meningkat menjadi 165,6 T. Kemudian September meningkat menjadi 169,T. Begitu juga dengan financing berada di angka 82,8 T. Kemudian Desember menjadi 81,T. Kemudian Maret 2021 menjadi 84,8 T. Di bulan Juni turun hingga menjadi 83,8 T hingga bulan September menetap menjadi 83,8 T. Kemudian grafik yang berwarna hijau ada investing berada di titik 43,5 T. Kemudian Desember menurun menjadi 43,2 T. Kemudian di tahun 2021 Maret naik menjadi 83,5 T. Kemudian di bulan Juni turun menjadi 82,5 T. Kemudian di bulan September menurun hingga 43,5 T. Kemudian cash flow grafik anualnya bisa kita lihat di sini menurun hingga naik, lalu turun kembali hingga turun dan turun. Kemudian di operatingnya menurun, habis itu naik hingga ke 169 T. Lalu yang keempat ada earnings, dividen payout atau DPR.
adalah persentase pendapatan yang diberikan perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Pada grafik tersebut, di tahun 2016, DPR berada di 24%. Kemudian, naik di tahun 2017 menjadi 25%. Kemudian, naik lagi di 2018 menjadi 35%. Di tahun 2019, DPR meningkat menjadi 48%. Kemudian menetap di tahun 2020 menjadi 48% juga. Kemudian yang kelima ada profitability. Yang pertama, NPM adalah keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Pada grafik tersebut, pada tahun 2016, NPM yang diperoleh oleh perusahaan BBCA tidak sampai 33%, tetapi pada tahun 2017 perusahaan tersebut berhasil memperoleh Pada grafik tersebut, pada tahun 2016, NPM yang diperoleh oleh perusahaan BBCA tidak sampai 33%. Tetapi pada tahun 2017, perusahaan tersebut berhasil memperoleh NPM-nya sampai 33%. Dan bertahan pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2019, NPM naik hingga 43%. Di 2020, NPM menurun hingga 35%, kemudian naik kembali menjadi 44%. Kemudian ada operating profit margin atau OPM. OPM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih pada tahun 2016. OPM yang diperoleh oleh perusahaan BBCA tidak sampai 33%, tetapi pada tahun 2017, perusahaan tersebut berhasil memperoleh OPM sampai 33% dan bertahan hingga pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, OPM naik lagi hingga 43%. Di tahun 2020, OPM menurun hingga 35%. Kemudian naik kembali menjadi 44%. Kemudian di profitability 2 ada debt equity ratio atau DER, yaitu rasio utang terhadap modal. Pada tahun 2016, DER yang diperoleh oleh perusahaan BBCA berada di angka 20%, paling tinggi. Kemudian DER menurun mencapai 19%. Di tahun 2018 menurun lagi hingga 8%. Kemudian di tahun 2019 menurun lagi hingga 17%. Di tahun 2020 DER berhasil meningkat mencapai 19%. Kemudian menetap hingga menjadi 19%. Lalu yang keenam ada growth 1 net income pada tahun 2016 berada di angka 15%. Kemudian di tahun 2017 net income berada pada angka 14%. Menurun lagi di tahun 2018 net income menjadi 10%. Di tahun 2019 net income berada di posisi yang sama juga menjadi 10%. Pada tahun 2020, perusahaan BBCA net income menurun sangat drastis menjadi min 9%. Kemudian grafik yang berwarna merah namanya revenue. Pada tahun 2016 berada di angka 7%. Kemudian pada tahun 2017 berada di angka 8%.
meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 10%. Kemudian di tahun 2019 menurun hingga mencapai angka 7%. Kemudian menurun lagi di tahun 2020 perusahaan BCA menjadi 6%. Grow yang kedua pada grafik warna hijau namanya dividen per share atau DPS. DPS pada tahun 2016 menjadi angka 31%. Kemudian di tahun 2017 meningkat sedikit menjadi 32%. Di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 33%. Di tahun 2019 meningkat lagi 64%. Di tahun 2020 perusahaan BBCA menurun menjadi 0%. Kemudian pada grafik yang berwarna ungu namanya earnings per share atau EPS di tahun 2016 EPS berada di angka 31%. Kemudian di tahun 2017 menjadi 30%. Di tahun 2018 masih sama di angka 30%. Kemudian menurun 2019 menjadi 29%. Kemudian EPS menurun lagi menjadi 0%. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada lebih dan kurang atau banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.